Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafa Aminah Lubis, NPM 19020, bersama dengan partner saya Mutia Dita Ramadhani, NPM 19037. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 3 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Modul 3 Dreamweaver. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangi aplikasi sistem informasi yang dalam proses manajemen akan meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan yang tidak terstruktur dan meningkat sebagai peran manajerial. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disebut SIM adalah sistem perancangan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah. Adobe Dreamweaver atau Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Versi terakhir Dreamweaver keluaran Adobe Systems adalah versi 10 yang ada dalam Adobe Creative Suite 4 atau sering disingkat Adobe CS4. Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web dengan editor visual WYSI/WYG atau what you see is what you get. Perkembangan teknologi telekomunikasi di dunia terjadi dengan sangat pesat sehingga banyak bermunculan perusahaan telekomunikasi. Namun, perusahaan tersebut belum menggunakan sistem penjualan yang efisien. Dengan menggunakan website, maka akan membantu perusahaan pelayanan jaringan lokal nirkabel untuk mengelola penjualannya. Penerapan Dreamweaver ini adalah dapat membuat website ini menjadi dapat diterapkan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari praktikum Dreamweaver ini adalah bagaimana cara merancang website menggunakan Adobe Dreamweaver pada sebuah permasalahan pelayanan jaringan lokal nirkabel. Adapun tujuan dari praktikum ini diantaranya praktikan dapat mengenal software Adobe Dreamweaver, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan pelayanan jaringan lokal nirkabel dengan menggunakan Adobe Dreamweaver, serta praktikan dapat membuat website tentang sistem informasi sistem pelayanan jaringan lokal nirkabel menggunakan Adobe Dreamweaver. Selanjutnya ialah tinjauan pustaka. Pengertian Dreamweaver. Dreamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk mendesain web secara visual dan mengelola sistem atau halaman web. Saat ini terdapat software dari kelompok Adobe yang belakangan banyak digunakan untuk mendesain sebuah situs web. Versi terbaru dari Adobe Dreamweaver saat ini adalah CS6. Pada Dreamweaver CS6 terdapat beberapa kemampuan bukan hanya sebagai software untuk desain web saja, tetapi juga untuk menyunting kode serta pembuatan aplikasi web dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman web dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman, diantaranya HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur editor WYSI/WYG atau what you see is what you get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut design view. Maksudnya ialah tampilan hasil akhir web kita nanti akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. Dengan segala fitur yang ada pada Adobe Dreamweaver, membuat suatu web bukanlah hal yang sulit. Kita tidak perlu menguasai berbagai macam bahasa pemrograman, cukup mengetahui dasar-dasarnya saja. Karena di dalam aplikasi ini sudah disediakan alat-alat otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan 3 macam tampilan, yaitu dengan secara kode view, design view, dan split view.
Sejarah Adobe Dreamweaver. Dulunya program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi Mac. Kemudian pada Maret 1998 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows, yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Macromedia Dreamweaver terus berkembang sampai dengan tahun 2005 dengan versi terbarunya yaitu Macromedia Dreamweaver 8. Kemudian Dreamweaver diambil alih oleh Adobe System sehingga namanya berubah menjadi Adobe Dreamweaver. Pada 16 April 2007, Dreamweaver mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS3. Dengan hadirnya HTML5, Dreamweaver kembali merilis versi terbarunya dengan nama Adobe Dreamweaver CS5. Sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver adalah Dreamweaver CC yang dirilis pada 21 April 2012. Fungsi Adobe Dreamweaver. Dreamweaver menyediakan fitur WYSI-WYG atau What You See is What You Get yang dalam bahasa kesehariannya adalah design view. Artinya, tampilan hasil akhir web akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. Dreamweaver memiliki banyak tool yang memudahkan seorang web designer untuk mengedit ataupun merancang sebuah halaman web. Dengan fitur yang lengkap dan kemudahan penggunaan extension dan plugin yang banyak, Dreamweaver dapat memudahkan seorang web designer bekerja lebih cepat. Adobe Dreamweaver mempunyai berbagai macam kegunaan. Berikut ini merupakan kegunaannya. Yang pertama, untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Sedangkan berikut ini merupakan fungsi dari beberapa fitur yang terdapat di dalam software Dreamweaver sendiri. Di antaranya adalah menu bar, insert bar, dokumen window, dokumen toolbar, file panel, text selector, panel group, side panel, panel design, dan panel code. Bagian-bagian Adobe Dreamweaver. Bagian-bagian yang terdapat pada starter page diantaranya open recent item, create new, document toolbar, show code view dalam kurung code, show code and design views dalam kurung split views, dan show design views dalam kurung design, menu bar, workspace switcher, panel group, text selector, property inspector, document windows, insert panel. Langkah-langkah pengoperasian Adobe Dreamweaver. Langkah menjalankan aplikasi Dreamweaver dapat dilakukan sebagai berikut. Pastikan komputer yang digunakan aktif. Lalu pilih tombol Start. Kemudian pilih tombol drop down. Di halaman Apps, temukan shortcut Adobe Dreamweaver. Untuk membuat situs baru bisa dilakukan dengan cara membuka site lalu create new site. Untuk membuat file homepage, bisa dengan cara membuka file dan new lalu memilih new document. Untuk membuat header, bisa dilakukan dengan mengisi logo dan nama situs yang ingin dibuat, lalu menambahkan navigasi, dengan menambah baris setelah header untuk menambah tombol navigasi home, masuk ke menu panel insert dan cari elemen navigation. Untuk menambahkan deskripsi website,
Dapat ditambahkan header sekunder atau subheader, paragraf, dan beberapa bullet point sebagai deskripsi website. Tambahkan baris setelah kode navigasi dan klik header, H2 dan paragraf pada panel insert. Membuat file CSS atau Cascading Style Sheet digunakan untuk memodifikasi elemen pada HTML dan akan selalu digunakan oleh developer ketika membuat website. Lalu, membuat CSS selector untuk judul website, mengganti font judul, mengarahkan judul ke tengah, dapat dilakukan dengan cara mengarahkan kursor text align dan klik center. Ketika telah selesai membuat situs web, Anda dapat menerbitkannya secara online langsung dari Dreamweaver. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu paket hosting dan akun FTP aktif. Berikut adalah tutorialnya. Dengan membuka site dan klik Manage Site, pada jendela tersebut, pilih situs web yang telah dibuat dan klik fitur Adobe Dreamweaver CC. Berikut ini fitur-fitur yang disertakan dalam Adobe Dreamweaver CC, diantaranya yang pertama ada CSS Designer, fitur visual editing untuk membuat standar kode web dan menerapkan properti CSS seperti gradient dan shadows, starter templates, template khusus web yang bersifat responsif dan dapat diubah tata letaknya. Extract dapat mengubah desain web yang sudah dibuat di Photoshop menjadi kode web secara otomatis. Live View tersedia berbagai penambahan fitur seperti insert panel, keyboard shortcut, dan HTML tag editor yang membuat proses editing lebih cepat dari sebelumnya. Full support HTML5, fitur ini mendukung secara penuh penggunaan HTML5 seperti streaming, audio, dan video. Kelebihan Adobe Dreamweaver, diantaranya kemampuan membuat halaman web yang konsisten, kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan. Kelebihan lainnya ialah mudah untuk mengupload melalui FTP. Karena Adobe Dreamweaver sudah dilengkapi dengan fitur FTP, jadi setelah selesai membangun web, bisa langsung diupload melalui FTP. Di atas semua itu, Adobe Dreamweaver CC juga memiliki kekurangan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa software ini bekerja sebatas skill Anda. Jadi, walaupun antarmuka live-nya memudahkan pemula untuk membangun sebuah website, Anda mungkin memerlukan waktu lebih untuk membuat website yang betul-betul memukau. Selain itu, Dreamweaver masih. Selanjutnya adalah langkah pengerjaan. Di sebuah perusahaan bidang jasa memiliki keinginan untuk membuka sebuah sistem informasi tentang penjualan paket data Wi-Fi yang dapat diakses melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam memasukkan input dan pengarsipan data. Pada sistem informasi ini, database memiliki 5 entitas, yaitu PT Mutiara, konsumen, kasir, paket Wi-Fi, dan ID paket. Maka dibuatlah web yang memuat sistem informasi tersebut dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan mengaktifkan Apache dan MySQL Design. Lalu membuat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs. Buka database yang telah dibuat di localhost, klik menu privilege dan klik add user. Lalu kita tambahkan usernya dengan mengisi data-data sebagai berikut. Lalu buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP, ubah tampilan desain menjadi klasik, klik Set New Site, isi sesuai database local site folder, pilih folder dalam htdocs. Lalu klik server, klik tanda plus, isi data sebagai berikut. Klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Klik advanced settings, pilih default image folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save.
klik plus pada database dan klik MySQL connection. Isi seperti data yang ada di sini. Lalu insert table, isi rows dan column. Lalu oke, pilih center pada align dan buat ukuran bentuk table yang sesuai kehendak kita. Kemudian merge table sesuai dengan desain, block table dan ganti dengan warna sesuai map. Buat tampilan awalnya dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait. Lalu klik bindings, lalu tambahkan record set query, isi name dengan ID paket, connection dengan koneksi, dan table dengan admin. Lakukan langkah yang sama untuk 4 entitas lainnya. Lalu buat halaman login, klik insert data object user authentication login user, isi data sebagai berikut. Lalu kita membuat tampilan gagal login dengan menambahkan kata login Anda gagal dan save menjadi gagal.php. Dan membuat halaman sukses login, cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Lalu membuat tampilan input dengan cara insert data object insert record. Insertion from wizard dengan data sebagai berikut. Klik OK, ganti value submit dengan input, save as input admin.php. Lakukan langkah yang sama untuk 4 entitas yang lain. Lalu untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database SAM, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan from database. Pilih record set sesuai entitas, klik OK. Buat tampilan data dengan insert data object dynamic data, dynamic table, record set admin show, pilih all record OK, save as data admin.php. Lakukan langkah yang sama untuk 4 entitas yang lain. Lalu buat tampilan logout dengan klik insert data object user authentication logout user when done go to, isi dengan home.php. Hasil dan pembahasan. Output sistem informasi penjualan paket data informasi. Adapun printoutnya sebagai berikut. Ini merupakan tampilan indeksnya. Ini tampilan home, lalu tampilan login, lalu tampilan gagal login, lalu tampilan input PT Mutiara, lalu tampilan data PT Mutiara, tampilan input konsumen, tampilan data konsumen, tampilan input kasir, tampilan data kasir, tampilan input paket WiFi, tampilan data paket WiFi, tampilan input ID paket, tampilan data ID paket, tampilan logout, dan tampilan about. Selanjutnya adalah analisa output. Pada halaman index.php berdasarkan output sistem informasi pemrograman web penjualan paket data WiFi di atas, dapat diketahui bahwa gambar 4.1 merupakan tampilan menu index.php yang terdiri dari menu home, login, dan about. Halaman home.php. Bahwa halaman home.php berisi kalimat pembuka selamat datang dan menu home login. Halaman login berisikan username dan password yang digunakan untuk login. Perbedaan tampilan sukses dan gagal PHP. Tampilan menu sukses PHP memiliki tampilan menu-menu yang dapat diakses dalam sistem informasi ini, seperti input PT Mutiara, input konsumen, dan lain sebagainya. Sedangkan tampilan gagal ialah terdapat kalimat username atau password salah. Silakan coba kembali. Tampilan input PT Mutiara merupakan tampilan dengan nama kode perusahaan, nomor resi, IP address, dan alamat perusahaan. Tampilan data PT Mutiara terdapat nama kode perusahaan, nomor resi, IP address, dan alamat perusahaan. Tampilan input konsumen merupakan tampilan menu home.php dan terdapat nomor telepon, nama, dan alamat. Tampilan data konsumen memiliki data-data nomor telepon, nama, dan alamat. Tampilan input kasir terdapat kode bayar, nomor telepon, nama kasir, tanggal beli, dan harga. Tampilan data kasir terdapat kode bayar, nomor telepon, nama kasir, tanggal beli, dan harga.
tampilan input paket Wi-Fi terdapat nomor resi, nomor telepon, kecepatan, dan paket kuota. Tampilan data paket Wi-Fi terdapat nomor resi, nomor telepon, kecepatan, paket kuota. Tampilan input ID paket terdapat user Wi-Fi, nomor resi, password Wi-Fi, dan masa aktif. Tampilan data ID paket terdapat user Wi-Fi, nomor resi, password Wi-Fi, dan masa aktif. Tampilan logout terdapat kalimat terima kasih. Selain itu juga terdapat logout untuk digunakan keluar dari login. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver keluaran Macromedia. Adobe Dreamweaver memiliki kelebihan antara lain yaitu mempunyai banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau live view, mudah dioperasikan bagi pemula dan interface, disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Dreamweaver sebagai alat pembuatan model pada sistem informasi paket data Wi-Fi, serta untuk mempermudah perusahaan dalam merekap data pembelian maupun kasir serta menginput data atau informasi mengenai konsumen selama penjualan pada PT Mutiara. Dalam pembuatan sistem informasi penjualan paket data Wi-Fi menggunakan aplikasi Dreamweaver, terdapat tampilan indeks, home, login, about, gagal login, sukses login, input PT Mutiara dan data PT Mutiara, input konsumen dan data konsumen, input kasir dan data kasir, input paket Wi-Fi dan paket Wi-Fi, input ID paket dan data ID paket, serta tampilan logout. Saran yang diberikan untuk laporan modul 3 ini diantaranya sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Modul diberi contoh yang lebih unik lagi agar praktikan dapat terinspirasi lebih untuk membuat laporan resmi, serta di dalam modul seharusnya berisikan struktur contoh pembuatan laporan yang lebih sistematis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu saya akan melakukan running web. Yang pertama jangan lupa menyalakan examnya yaitu di start. Kemudian kita akan masuk ke Chrome dan melakukan ketik link yaitu localhost / nama dari database kita itu penjualan kemudian akan muncul seperti ini. Ini merupakan tampilan halaman pertama dari web. Di sini terdapat tulisan Sistem Informasi Penjualan Paket Data Wi-Fi PT Mutiara, dan di web ini terdapat menu Home, Login, dan About. Di sini kita akan klik Home. Nah, akan muncul tulisan Selamat datang di Sistem Informasi Penjualan Paket Data Wi-Fi. Kemudian ketika kita pencet About, di sini saya mengisi nama partner saya dan NPM, kemudian nama saya dan NPM saya, kemudian ada sesi. Di sini kita bisa pencet kembali dan akan menuju ke halaman utama. Kemudian kita akan mencoba login terlebih dahulu. Di sini username saya menggunakan di sini yaitu ada IP address, dan untuk passwordnya saya menggunakan kode perusahaan. Seperti itu. Di sini 12, dan untuk passwordnya saya coba dulu ketika tampilan gagal. Passwordnya salah. Oke. Nah, di sini akan muncul username atau password Anda salah. Silakan coba kembali. Nah, kemudian saya akan mengisi username dan password yang benar. Submit. Nah, kemudian akan muncul
tampilan seperti ini ketika kita sudah berhasil login. Di sini terdapat input dan data dari entitas yang ada, yaitu ada PT Mutiara, konsumen, kasir, paket WiFi, dan ID paket. Di sini contohnya saya mau menginput konsumen. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada nomor telepon, nama, dan alamat. Dan kita bisa klik kembali. Nah, untuk di sini tuh input ketika Anda akan melakukan penambahan data, dan data yang ketika telah ditambahkan akan muncul di kolom data seperti ini. Nah, ada contohnya ketika kita menginput konsumen, nanti data yang diinput akan muncul di sini konsumen. Nah, ini merupakan data dari konsumen yang telah diinput. Misal contohnya kita akan melakukan yang pertama, yaitu ada konsumen. Di sini kita bisa mengisi nomor telepon, yaitu contohnya 821 321 481. Kemudian namanya, alamat. Nah, ketika kita menginput data, selesai menginput data, kita klik insert record. Nah, maka akan otomatis muncul di data seperti ini. Ini telah tergabung pada data akan masuk di kolom data konsumen. Nah, untuk yang tadi barusan kita mengisi yang Mutiara dengan alamat Surabaya, otomatis akan tergabung dalam data seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menginput kembali, kita bisa klik input lagi dan kembali. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah mengisi input konsumen, kita akan mengisi input paket WiFi. Contohnya nomor resi 103.012. Nah, nomor teleponnya kita memasukkan nomor telepon yang sama dengan yang kita input awal, karena datanya adalah orang yang sama. 821 321 481. Kemudian kecepatannya kita isi 10 Mbps, dan untuk paket kuota sebesar 10 GB. Nah, kita klik insert record. Nah, otomatis akan muncul data-data yang telah kita input seperti ini. Untuk yang tadi barusan kita input, dia sudah masuk di sini dengan nomor resi 103012 10 Mbps 10 GB. Kemudian kita akan kembali ke tampilan yang awal. Kemudian kita akan coba menginput yang kasir dengan kode bayar 1111 12, kemudian dengan nomor telepon 821 321 481. Dengan nama kasir Aminah, tanggal beli bulan Maret, yaitu tanggal 8, dengan harga paket 100.000. Kemudian kita insert record. Nah, otomatis akan muncul data yang telah kita input seperti ini. Untuk yang terbaru tadi telah kita masukkan, yaitu ada ini Aminah dengan nama kasir Aminah, nomor telepon yang awal tadi, tanggal beli pada tanggal 8 dengan harga 100.000. Kemudian kita bisa kembali dan kita menginput ID paket dengan user WiFi. Okay. Dengan nomor resi dan nomor resi yang tadi ini, kemudian password WiFi kita klik dengan masa aktif 30 hari.
Nah, kita insert record. Nah, otomatis akan muncul di sini. Kemudian kita kembali. Yang terakhir yaitu kita akan input di PT Mutiara dengan kode perusahaan 00012 dan nomor resi 103012 dan IP address-nya 13 dan alamat Sampai kita insert record, maka akan muncul otomatis di halaman data seperti ini. Kita akan kembali. Jadi ketika kita menginput data, kita memilih pada kolom input ini, dan untuk data yang telah kita masukkan akan muncul di kolom data seperti ini. Nah, setelah kita melakukan proses input maupun mengecek data, kita akan melakukan logout dengan mengklik menu logout. Nah, di sini ada tulisan terima kasih dan kita klik logout. Nah, kemudian dia akan muncul ke halaman utama yang terdapat menu home, login, dan about. Sekian presentasi dari saya dan partner saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.